Hari ini kita menengok, betulkah Pak Zaki, Pak Prabowo itu Presiden Republik Indonesia hari ini yang memegang mandat? Kemarin terjadi pembangkangan secara bagaimana mungkin seorang Kapolri secara terbuka berani menyatakan perlawanan yang kedua terhadap Presiden Republik Indonesia? Yang pertama, pada waktu Presiden ingin membentuk tim reformasi, Kapolri mendahului. Hari ini tim reformasi sudah selesai tugas, ada ganda sanksinya, sudah selesai tugas untuk disampaikan kepada Presiden. Tapi sampai hari ini tim itu tidak bisa ketemu Presiden. Inilah yang terjadi, apa yang dikemukakan tadi. Peristiwa kemarin itu sudah disetting jauh sebelumnya. Apa yang diinginkan, yang terjadi di DPR itu adalah bagian saja yang kemarin itu terjadi itu. Jadi itu bagian yang terjadi. Tidak hanya itu, yang lebih mengerikan lagi itu. Yang tadi kekuatan tadi. Polisi itu kan punya kekuatan senjata dan punya hukum. Kekuatan hukum kan? Bapak Ibu, saudara-saudara semua, Bang Zaki, saya masih ingat dengan Bang Zaki ini yang pada waktu ada kecelakaan kereta api Jakarta Bogor, Bang Zaki, yang kami bawa mayat ke gedung perhubungan pada waktu itu, saudara Asbi yang meninggal, kan? Salah satu yang mencoba mau menenangkan dan menangkap kita dalam tanda petik adalah Bang Zaki pada waktu itu. Beliau adalah kalau tidak Asinter Kodam ya, Bang. Di sana saya kira saya sering berdiskusi dengan Bang Zaki. Bapak Ibu, saudara-saudara semua, sebelum apa yang diminta oleh Mas Hersu, beberapa waktu yang lalu saya ketemulah dengan kawan-kawan baik mantan Komisi Ekonomi yang juga resah juga sebagaimana dikemukakan oleh Bang Romin maupun pelaku usaha. Sampai pada titik kesimpulannya kawan-kawan itu menyatakan kita punya presiden tapi presiden kita tidak memimpin apapun, seperti itu. Dalam sektor yang apa yang dikemukakan Bang Zaki yang dibangga-banggakan tadi, walaupun tadi ada problem, ya kan, yang namanya MBG itu, sesungguhnya itu program presiden yang harusnya tidak dilakukan, dikontrol presiden terus-menerus. Jadi presiden hanya melaksanakan program, bukan menata ekonomi kita, seperti itu. Sampai hari ini ada awalil yang tidak pernah berakhiran, kan? Saya kira saya belum mendengar presiden memanggil duduk bersama Menteri Keuangan, BI, dan Pak OJK dalam yang disebut dengan KKSK, Komite Stabilitas Sektor Keuangan. Hal ini tidak dilakukan. Atau presiden tidak menganggap persoalan ekonomi kita hari ini. Itu persoalan. Apakah presiden kita mengetahui begitu parahnya ekonomi kita? Nanti tolong yang ahli ekonomi menyampaikan. Atau presiden memang tidak mau tahu. Hari ini saya kira apa yang dikemukakan oleh Pak Gatot pada tanggal 18 Agustus 2025 ya Pak Gatot ya, di Jogja menjadi sebuah kenyataan. Ada subordinat di dalam tubuh kabinet sendiri. Hari ini sahabat saya tidak bisa hadir, sebenarnya kita bisa minta konfirmasi saudara Henry Herman yang hari ini menjadi staf khusus Menteri Keuangan, lumpuh Kementerian Keuangan itu. Padahal Menteri Keuangan adalah sangat sentral dan penting dalam mengelola tata keuangan kita seperti ini. Hari ini hanya untuk menggantikan Sekjen Kementerian Keuangan itu, rally SK-nya sampai hari ini tidak kunjung tiba. Katanya kononnya sudah ditandatangani oleh Presiden. Konon kabarnya juga dari Menteri Keuangan yang sangat luar biasa, menguasai Kementerian Keuangan 18 tahun lebih, yang dipuji-puji, tetap mempunyai kekuatan yang luar biasa, bahkan menghambur-hamburkan uang untuk agar Presiden tidak menomorkan SK-nya. Ini problem menurut saya, Pak Antoni. Ini problem kita yang sangat penting kalau kita ingin mencapai dari pertumbuhan itu. Yang kedua, beberapa hari yang lalu saya ke Tegal nih Bang Zaki. Di satu sisi presiden memang tadi dalam program MBG ini dia langsung ke sektor ayam dan sebagainya. Tapi di sisi lain kalau kita cari
jari ini hidup, 4 jari yang lainnya mati. Pedagang pasar kesulitan mencari sumber resources. Pedagang ayam, pedagang beras, dan lain sebagainya. Hari ini pedagang pasar demonstrasi di Tegal seperti itu. Jadi 1 yang diselamatkan, 5 yang mati seperti itu. Ini hari ini. Persoalannya, apa yang kita bicarakan hari ini, apa yang disampaikan, termasuk yang dianggap adalah sentral Pak Burhanuddin juga tadi, terkonfirmasi. Tidak bisa menyampaikan langsung. Saya tidak dapat bisa menerima hari demi hari, kan harusnya beberapa sektor itu langsung ke presiden. Contohnya BIN. Dan situasi sekarang ini kan harus ada Badan Intelijen Ekonomi kita. Kabarnya kepala BIN mau ketemu presiden tidak bisa. Ya. Bahkan akhirnya saya dapat informasi ini, Rocky ada tidak. Bahkan akhirnya kepala BIN itu nongkrong di tempatnya Rocky dan akhirnya tidak bisa ketemu presiden. Ini problem kita yang real seperti itu. Nah, jadi tekad kita semua mau menyelamatkan bangsa, tapi apa betul kita mau menyelamatkan bangsa itu ada indikasinya, ada bisa dikuantitatifkan. Pak Prabowo kita nggak ragukan kalau pidatonya menggelegar, tapi hari ini rakyat tidak membutuhkan pidatonya Pak Prabowo. Nggak dibutuhkan pidato itu, dia udah selesai, dia sudah jadi presiden real. Real yang didukung, yang dipilih. Tapi kita tidak melihat indikasi dia menjadi presiden yang real pada hari ini. Saya tidak tahu siapa yang bisa menyampaikan itu kepada Pak Prabowo. Kita nggak tahu, ya kan? Saya bersama Pak Prabowo itu mulai dari 2009, ya, Bang Nabil. Belum ada partai yang mendukung Pak Prabowo itu menjadi presiden. Justru P3 di kampanye terakhirnya di Gelora Bung Karno itu menunggu Pak Prabowo menjadi presiden pada waktu 2009. Akhirnya Pak Prabowo tidak bisa calon itu karena kurang komposisinya. Pada waktu itu PAN, Gerindra, dan P3 kan kurang kursi pada waktu itu. Yang ada isu handphone berterbangan itu kan, nah, ada isu wadah-wadah. Nah ini ada durian, kita stop ngomong. Nah Bapak Ibu, hari ini kita menengok, betulkah Pak Zaki, Pak Prabowo itu Presiden Republik Indonesia hari ini yang memegang mandat? Kemarin terjadi pembangkangan secara bagaimana mungkin seorang Kapolri secara terbuka berani menyatakan perlawanan yang kedua terhadap Presiden Republik Indonesia? Yang pertama, pada waktu Presiden ingin membentuk tim reformasi, Kapolri mendahului. Hari ini tim reformasi sudah selesai tugas, ada ganda sanksinya, sudah selesai tugas untuk disampaikan kepada presiden. Tapi sampai hari ini tim itu tidak bisa ketemu presiden. Inilah yang terjadi, apa yang dikemukakan tadi. Peristiwa kemarin itu sudah disetting jauh sebelumnya. Apa yang diinginkan, yang terjadi di DPR itu adalah bagian saja yang kemarin itu terjadi itu. Jadi itu bagian yang terjadi. Tidak hanya itu, yang lebih mengerikan lagi itu. Yang tadi kekuatan tadi, polisi itu kan punya kekuatan senjata dan punya hukum, kekuatan hukum kan. Untuk menopang hukum itu ada kitab undang hukum pidana, ada kitab undang-undang hukum acara pidana Pak Susno. Untuk mengamankan itu kan sekarang lagi rame di MK, dan untuk mengamankan perlu diamankan keputusan DPR itu. Hari ini terjadi pergeseran, beberapa orang DPR yang akan ditempatkan di Mahkamah Konstitusi yang nanti akan mengamankan berbagai macam produk peraturan perundang-undangan. Sebentar lagi unsur dari pemerintah akan diganti juga. Hakim dari pemerintah kan 3. Yang lebih dahulu akan diganti ini informasi yang saya dapat adalah Profesor Eni. Setelah itu menyusul yang namanya Profesor Saldi Isra. Baru yang ketiga adalah Daniel. Kalau dari unsur Mahkamah Agung gampang dipindahkan, dijadikan kepala tinggi, pengadilan tinggi itu. Jadi nanti orkestranya selesai seperti itu. Jadi semua apa yang dirancang dan apa yang seperti itu sudah selesai semua. Nah oleh karena itu kalau kemarin kawan-kawan mengatakan banjir basah kuyup DPR, saya bilang tidak, banjir darah karena darahnya sudah dicuci. Dan saya mengalami
Kalau pendekatan itu operasinya kayak bola Italia itu apa? Satu orang menempel satu orang itu. Oh, one man marking. One man marking itu ditempel udah biasa. Itulah kegagalan Bang Sapri ini true story. Pada waktu Pak Sapri Samudin menjadi sekjen Kemhan, undang-undang yang namanya Kamnas mau digolkan pada waktu itu. Kan Pak Bang Sapri itu kan keliling ke komisi-komisi DPR. Saya menyatakan, Bang, abang serius nggak mau menjadikan undang-undang? Serius. Abang sudah kalah set. Yang kawan abang, yang baju sebelahnya itu, sudah datang ke pimpinan partai dan tidak membawa ide gagasan, tapi yang dia bawa adalah isi tas yang berkoper-koper seperti itu. Warnanya apa warnanya? Baju apa? Jadi menurut saya apa yang terjadi tidak hanya di Komisi 3, hampir semua komisi. Hampir semua komisi sekarang. Jadi sesungguhnya saya sampaikan juga ke Pak Prabowo, ini akan merugikan pemerintah kalau DPR dikendalikan. Justru DPR itu adalah alatnya presiden untuk mengetahui sisi-sisi yang lain. Nah, saya tidak tahu Bang Zaki bisa menyampaikan karena setiap saat mungkin bisa ketemu. Masih ada waktu Pak Prabowo untuk bisa menyelamatkan bangsa ini, atau Pak Prabowo bersama-sama tenggelam dengan tenggelamnya bangsa ini. Terima kasih. Bila tak ada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.